Pernah nggak sih kalian nanya, kenapa? Nah, kali ini nih, kita bakal bedah sebuah cerita. Cerita tentang satu pertanyaan simpel yang ternyata bisa mengubah semuanya. Jadi semuanya itu dimulai dari satu kata doang. Satu kata yang simpel tapi wah kuat banget. Apa itu? Kenapa? Yap, kata ini adalah pusat dari semua cerita yang akan kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari tokoh utama kita ya, namanya Rizky. Dia ini anak SMA, tapi hobinya aneh banget. Saking anehnya, hobinya ini malah bikin dia dijauhin, bahkan dianggap nyebelin sama semua orang. Ceritanya dimulai di kelas fisika. Suasananya biasa aja. Guru lagi nerangin soal percepatan. Tapi Rizky ini beda. Dia nggak bisa diam aja nerima materi. Buat dia, tahu apa itu percepatan tuh nggak cukup. Dia harus tahu kenapanya. Kenapa sih kita harus belajar ini? Tapi bukannya dapat jawaban yang mencerahkan, rasa penasaran Rizky ini malah ditanggepin dengan, ya nggak sabaran gitu. Jawaban yang dia dapat itu cuma muter-muter doang. Yang intinya, ya emang begini aturannya. Jawaban yang sama sekali nggak ngejawab kan? Dan rasa penasaran ini nggak berhenti di pelajaran fisika aja. Pertanyaan kenapa dari Rizky ini mulai merembet ke hal-hal yang lebih besar, hal-hal mendasar dalam hidupnya. Sesuatu yang buat orang lain, ya udah diterima aja gitu, nggak usah dipertanyakan. Nggak butuh waktu lama, kebiasaannya nanya kenapa terus-terusan ini malah bikin dia jadi sendirian. Kayaknya dunia di sekitarnya tuh nggak siap sama pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kita lihat yuk gimana dia makin terasing. Coba deh lihat, pertanyaannya tuh macam-macam banget. Mulai dari yang sepele kayak kenapa kopi harus cair, sampai ke pertanyaan filosofis soal moral. Buat Rizky tuh nggak ada yang nggak boleh ditanyain. Dan ya, inilah yang bikin teman-temannya makin pusing. Jadi bukannya dapat diskusi seru kayak yang dia harapin, yang didapat malah penolakan. Teman-temannya bahkan sampai pada tahap, udah, diamin aja. Pertanyaannya dibiarin gitu aja, nggak dijawab. Ya jelas, ini bikin dia makin ngerasa sendirian kan? Karena nggak pernah dapat jawaban yang memuaskan, pertanyaan-pertanyaan yang lumpuk ini akhirnya jadi beban buat Rizky. Pelan-pelan, dia mulai putus asa. Dan puncaknya, pertanyaannya jadi sangat personal dan menyakitkan. Dia mulai mempertanyakan takdir, keadilan, tapi orang-orang dewasa di sekitarnya cuma bisa kasih jawaban klise, kayak udah takdirnya, tanpa benar-benar ngasih pemahaman yang dia butuhin. Bah, disinilah titik terendahnya. Dia mulai nyalahin diri sendiri. Jangan-jangan masalahnya ada di gue ya. Dia mulai mikir, mungkin emang ada pertanyaan yang nggak seharusnya ditanyain. Dia udah di titik hampir nyerah. Dia ngerasa benar-benar sendirian. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan yang pahit banget. Rasa penasarannya ini bukan kelebihan, tapi malah jadi kekurangan, semacam kutukan gitu. Tapi, pas dia udah hampir nyerah total, muncullah titik terang. Rizky ketemu sama seseorang yang beda dari yang lain. Seseorang yang gak ngacangin dia. Namanya Bang Aweng. Beda banget sama orang lain yang selalu coba bikin dia diem, Bang Aweng ini malah sebaliknya. Dia emang nggak langsung kasih jawaban, tapi dia menghargai pertanyaannya. Dan ini, untuk pertama kalinya, Rizky ngerasa kalau rasa penasarannya itu berharga. Dan di momen inilah, Rizky ngeluarin pertanyaannya yang paling dasar. Bukan lagi soal dunia luar, tapi tentang dirinya sendiri. Kenapa gue harus terus-terusan nanya? Obrolan ini benar-benar jadi titik balik buat dia. Jadi semacam kompas baru. Bang Aweng emang nggak ngasih peta lengkapnya, tapi dia nunjukin arah. Dia ngasih Rizky alat buat nemuin jawabannya sendiri. Jadi, Bang Aweng ini nggak nyuapin jawaban gitu aja. Sebaliknya, dia ngebimbing Rizky lewat alur berpikir yang sederhana. Pelan-pelan, selangkah demi selangkah, sampai Rizky nemuin sendiri sebuah kesimpulan yang, wah, mengubah segalanya. Dan boom, inilah pencerahannya. Ternyata, pertanyaan-pertanyaan dia itu bukan cacat produksi, justru itu adalah sebuah fitur. Sebuah panggilan yang sengaja dirancang buat nuntun dia langsung ke sumber dari semua jawaban. Nah, pemahaman baru ini bukannya bikin Rizky berhenti nanya, sama sekali enggak. Malah sebaliknya, ini ngebebasin dia. Pertanyaannya jadi beda, dan Rizky pun jadi orang yang beda. Kesadaran yang simpel ini rasanya kayak ada beban bertonton yang diangkat dari pundaknya. Oh, ternyata gue boleh nanya. Dia sadar, dia nggak aneh, dia nggak rusak. Dia cuma ngejalanin apa yang emang udah jadi desainnya. Sekarang pertanyaan kenapa yang dulu bikin dia ngerasa sendirian itu punya tujuan. Bukan lagi cuma kayak teriak frustrasi di ruang hampa, tapi udah jadi sebuah obrolan yang punya arah. Sebuah jalan untuk terhubung. Dan inilah kesimpulan akhirnya yang keren banget. Bertanya dengan sungguh-sungguh itu bukan bentuk pemberontakan, tapi justru sebuah perjalanan buat mencari pemahaman. Pertanyaannya bukanlah masalahnya.
Pertanyaan itu sendiri adalah jalannya. Nah, kalau kalian, pertanyaan apa yang selama ini kalian pendam?